Pendahuluan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan, serta alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Kali ini kita akan membahas organ-organ pada sistem pernapasan serta proses pernapasan. Struktur pernapasan. Penelitian menemukan bahwa terdapat 10 organ pernapasan pada tubuh kita yang bekerja setiap hari. Jika salah satu organ mengalami kerusakan, maka menyebabkan terganggunya pernapasan. Urutan saluran pernapasan manusia yang benar adalah sebagai berikut: rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Fungsi sistem pernapasan yaitu hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Untuk itu, terdapat mulut hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke tubuh. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur, jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Epiglotis bentuk berupa lidah dan tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip seperti kartu. Saat bernapas ia akan terbuka dan saat kita makan ia akan tertutup agar makanannya tidak masuk. Terus ada laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan laring. Laring memiliki 2 pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit, akibatnya timbullah getaran. Ada juga trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Trakea merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang sangat penting. Bronkus bentuknya menyerupai tabung. Pada bronkus terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Gerakan tersebut membuat dahak dan lendir keluar dari tenggorokan. Dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Bronkiolus adalah cabung bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernapas. Ada juga paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu juga oleh pompaan dari jantung. Dengan demikian tubuh manusia bisa bertahan. Alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan keluar tubuh. Lalu ada diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Para penyanyi atau perenang biasanya memanfaatkan diafragma untuk membuat daya tampung paru-paru jadi lebih luas. Pengertian obat kimia.
dan diproses melalui teknologi modern, sedangkan obat herbal adalah obat yang berasal dari seluruh atau sebagian tanaman, tumbuhan, hewan atau bidara yang digunakan secara utuh atau dalam bentuk ramuan tanpa menyaring untuk mengambil bahan aktif saja. Kelebihan obat kimia. 1. Efek cepat dan spesifik. Obat kimia dirancang untuk bekerja pada target spesifik di dalam tubuh, sehingga efeknya lebih cepat terasa. 2. Dosis terstandarisasi. Dosis obat kimia sudah ditentukan dengan jelas berdasarkan penelitian klinis, sehingga lebih mudah dikontrol dan disesuaikan. 3. Keadaan teruji. Obat kimia melewati proses uji klinis yang ketat sebelum dipasarkan, sehingga keadaan keadilan dan efektivitasnya terjamin. 4. Tersedia luas. Obat kimia tersedia di apotek dan fasilitas kesehatan, dan sering kali lebih mudah diakses daripada obat herbal. Kekurangannya adalah efek samping lebih tinggi karena kandungan zat tunggal yang kuat. Obat kimia seringkali memiliki efek samping yang lebih signifikan, seperti kantuk, mual, dan gangguan pencernaan. Lalu ada risiko overdosis. Penggunaan dosis yang tidak tepat atau berlebihan dapat menimbulkan risiko overdosis yang berbahaya. Lalu bisa menyebabkan ketergantungan. Beberapa jenis obat batuk kimia seperti yang mengandung kodein dapat menyebabkan ketergantungan jika digunakan dalam jangka panjang. Kelebihan obat herbal. Bahan alami terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, madu, atau mint yang dikenal memiliki sifat menenangkan. Efek samping minimal. Umumnya obat herbal memiliki resiko efek samping yang lebih rendah jika digunakan dalam dosis yang tepat. Lebih aman untuk menggunakan jangka panjang. Beberapa obat herbal dianggap lebih aman untuk digunakan dalam jangka panjang dibanding dengan obat kimia. Kekurangan obat herbal. Efek lebih lambat. Obat herbal membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan efek karena cara kerjanya yang bertahap. Dosis tidak terstandarisasi. Dosis yang tepat untuk obat herbal seringkali tidak terstandarisasi dengan baik, sehingga sulit untuk memastikan efektivitasnya. Potensi interaksi obat. Hubungan campuran bahan kimia dalam obat herbal dapat berinteraksi dengan obat lain dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Resiko terkontaminasi. Ada resiko terkontaminasi dengan bahan kimia lain atau penambahan bahan kimia obat yang ilegal dalam produk herbal yang tidak terjamin mutunya. Sulit diidentifikasi penyebab efek sampingnya karena mengandung berbagai zat. Jika timbul efek samping, seringkali sulit untuk mengidentifikasi zat mana yang menjadi penyebabnya. Obat-obat untuk batuk. Ada obat herbal dan kimia. Untuk obat herbal yaitu jahe, kunyit, dan ginseng, serta produk jadi seperti jamu kunyit, asam, dan jamu beras kencur. Untuk yang kimia ada aspirin dibuat dari anhidrida asetat, antibiotik seperti amoxicillin dan azitromisin, serta obat resep yang lebih spesifik seperti simvastatin untuk menurunkan kolesterol dan paracetamol untuk pereda nyeri. Kesimpulan utamanya adalah obat kimia bekerja lebih cepat untuk penyakit berat, sementara obat herbal dapat membantu mendukung pengobatan jangka panjang dengan efek samping yang umumnya lebih ringan, asalkan terstandarisasi dan digunakan benar-benar. Pemilihan antara keduanya tergantung pada jenis penyakit dan kondisi individu, dan konsultasi dengan